Selamat sore pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Haifatunisa, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Informasi yang pertama pemirsa, melalui rapat monitoring, Menhub pastikan karhutla terkendali. Dalam keterangan tertulisnya pada Rabu 30 Juli lalu, Menhub menyatakan dari hasil monitoring yang dilakukan terhadap kebakaran hutan pada 28 Juli, hasilnya dapat dikatakan terkendali. Ia mengatakan hasil tersebut merupakan kerjasama dan kolaborasi dari berbagai pihak. Namun, ia juga mengingatkan berdasarkan data dari BMKG serta BNPB, terjadi peringatan untuk sejumlah provinsi di 10 hari pertama Agustus. Hal tersebut dikarenakan curah hujan yang kecil yang mengakibatkan tingkat kekeringan lahan yang menimbulkan potensi kebakaran hutan yang tinggi. Menhub mengatakan bahwa dirinya mendapat laporan kondisi kebakaran hutan serta upaya yang dilakukan untuk melakukan penanganan, baik melalui darat bersama TNI, Polri, Manggala Agni, dan MNPB. Tidak hanya itu, penanganan juga dilakukan melalui jalur udara dengan operasi modifikasi cuaca. Java TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kemenpan RB ungkap strategi penataan SDM di sekolah rakyat. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widiantini, dalam keterangannya seusai rapat terbatas bersama Presiden pada Rabu 30 Juli lalu. Rini telah menyampaikan upaya perkembangan penataan kelembagaan serta pemenuhan kebutuhan guru sekolah rakyat pada rapat terbatas sebelumnya. Sebagai bagian dari penguatan tata kelola, sekolah rakyat dirancang untuk menjadi salah satu unit pelaksana teknis atau UPT di bawah Kementerian Sosial. Nantinya, UPT ini akan berada di bawah koordinasi Pusat Pendidikan, Pelatihan, serta Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial, bersama dengan Balai Diklat, serta Politeknik Kesejahteraan Sosial. Rini menyampaikan bahwa dari sisi distribusi dan pemenuhan SDM, telah ditetapkan sebanyak 100 sentra sekolah rakyat, dengan total 1.554 guru yang telah diseleksi. Selanjutnya, ia menambahkan akan ada penambahan 54 lokasi yang akan ditetapkan untuk pemenuhan sesuai dengan kebutuhan. Java TV melaporkan. Kabar berikutnya, pemerintah harapkan Kopdes dapat berantas masalah kemiskinan di Indonesia. Dalam keterangan tertulisnya, Wakil Menteri Sosial Jabo Priyono mengatakan bahwa Kopdes Merah Putih merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kemandirian dari penerima bantuan sosial atau bansos. Terkait dengan fungsi Kopdes Merah Putih ini, Presiden langsung memberikan arahan langsung yang diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Diketahui arahan ini nantinya digunakan untuk mendukung swasembada pangan air dan teknologi. Zulkifli membeberkan bahwa upaya pemerintah lainnya adalah dengan memberdayakan pertanian lokal. Zulhas mengatakan hal tersebut merupakan keinginan Presiden agar negara mampu berdikari melalui sistem adil dan berkelanjutan. Java TV melaporkan. Informasi selanjutnya, pemerintah Inggris berencana akan mengakui kedaulatan Palestina. Diketahui Perdana Menteri Inggris atau PM Inggris, Keir Starmer, mengultimatum serta memberikan batasan waktu kepada Israel hingga September. Ultimatum ini diberikan agar Israel segera memenuhi tuntutan memperbaiki situasi kemanusiaan dan mewujudkan perdamaian di jalur Gaza. Sementara itu, Israel merespon keras pengakuan tersebut. Pihak Israel mengklaim dengan Inggris memberikan pengakuan, maka sama saja dengan memberi hadiah kepada Hamas. Menanggapi hal tersebut, Menteri Transportasi Inggris, Heidi Alexander, dilansir dari Reuters pada Rabu 30 Juli mengatakan,
bahwa pemberian pengakuan tersebut bukanlah cara yang tepat dalam menggambarkan rencana Inggris, yang menyebut bahwa pengakuan tersebut diberikan untuk rakyat Palestina, di mana anak-anak Gaza banyak yang menderita kelaparan. Java TV melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa. Presiden Prabowo meminta kepada jajaran aparat penegak hukum untuk memberantas peredaran beras oplosan. Rapat terbatas tersebut dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, hingga Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Kasus Bapitsus Aris Marsudianto. Dalam rapat tersebut, Amran mengungkapkan dari hasil pemeriksaan terhadap 268 merek beras, ditemukan setidaknya 212 merek beras yang tidak sesuai standar pemerintah. Selain itu, Amran juga menambahkan bahwa ia juga menemukan kandungan patahan beras yang tidak sesuai regulasi. Pada rapat tersebut, Amran mengatakan bahwa tindakan tegas akan diberikan kepada pihak yang terlibat. Ia juga menyampaikan kepada Kapolri serta Jaksa Agung untuk segera menindaklanjuti temuan beras oplosan. Java TV melaporkan. Satgasus P3 TPK tengah selidiki mekanisme subsidi dalam kasus dugaan korupsi subsidi beras. Hal tersebut dibenarkan melalui keterangan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejagung, Anang Supriyatna pada Rabu 30 Juli lalu, mengatakan bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejagung berfokus kepada subsidi. Selain itu, Anang juga mengatakan bahwa Satgas juga tengah melakukan penyelidikan terhadap sejumlah subsidi yang diberikan pemerintah dalam pertanian, yakni subsidi pupuk, alat mesin dan pertanian hingga bibit. Anang menegaskan bahwa penyidik terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, salah satunya Mabes Polri, yang juga tengah menyidik kasus produsen beras yang diduga melanggar standar mutu. Adapun penyelidikan ini merupakan tindak lanjut Kejagung atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Java TV melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya. Konsultasi tahunan Indonesia dan Malaysia membahas beberapa kesepakatan strategis. Hal tersebut disampaikan dalam pernyataan bersama yang dirilis situs web Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Selasa 29 Juli lalu. Adapun kerjasama tersebut membahas mengenai pencegahan terorisme, transfer internasional, hingga promosi minyak sawit. Presiden dan PM Malaysia menyambut keinginan baik untuk memperbarui nota kesepahaman antara pemerintah Republik Indonesia dan Malaysia tentang kerjasama dan bantuan bencana, yang terakhir ditandatangani pada 11 Desember 1997. Melalui pernyataan bersama tersebut, disebutkan bahwa kedua pemimpin menantikan implementasi perjanjian perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, serta perjanjian perdagangan perbatasan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan. Java TV melaporkan. Kabar selanjutnya, pemirsa, Presiden Indonesia dan Perdana Menteri Malaysia tegaskan pentingnya kerjasama antara kedua negara. Hal tersebut disampaikan melalui pernyataan bersama konsultasi tahunan ke-13 antara Presiden Republik Indonesia dan PM Malaysia di Jakarta Selasa 29 Juli lalu, serta dirilis di situs web Kemlu Republik Indonesia. Dalam pernyataan tersebut, terdapat upaya meningkatkan kerjasama di sektor halal. Oleh karena itu, baik Presiden juga PM Malaysia menyatakan komitmen mereka dalam meningkatkan dan menyederhanakan fasilitas akses pasar antara Indonesia dan Malaysia. Mengenai sektor teknologi informasi dan komunikasi, kedua negara tersebut mengapresiasi kerjasama yang dilakukan dalam bidang tersebut. Mereka menyambut baik rencana penguatan hubungan bilateral di ranah digital. Java TV melaporkan. Kabar berikutnya, Wakil Menteri Pertanian dorong industri susu lokal untuk menunjang program makan bergizi gratis.
Hal tersebut disampaikan oleh Wamentan kala kunjungan di Blitar pada hari Rabu 30 Juli lalu. Wamentan menjelaskan bahwa program MBG adalah program dari Presiden Prabowo yang ingin agar anak-anak mendapat gizi yang cukup. Selain itu, ia mengatakan bahwa konsumsi susu sangat baik untuk perkembangan tubuh, terutama anak-anak untuk perkembangan di masa depan. Diketahui pemerintah menargetkan penerima MBG di akhir Desember adalah 82,9 juta jiwa. Oleh karena itu, produksi susu juga harus digenjot agar mampu mencukupi kebutuhan MBG. Ia mengatakan bahwa instruksi dari Presiden memiliki 3 tujuan utama, yakni investasi, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Java TV melaporkan. Informasi terakhir pemirsa, Menak tegaskan Ikatan Sarjana Muslim Nahdlatul Ulama miliki peran strategis dalam peradaban Islam modern. Hal tersebut disampaikan saat ia memberikan sambutan dalam halaqah musyawarah kerja nasional dan pelantikan pimpinan pusat NU di Jakarta, Rabu 30 Juli lalu. Dalam sambutannya, ia menilai Indonesia memiliki potensi besar dalam menjadi pusat peradaban Islam yang baru. Kehadiran ISNU sangat timely, ya, sangat tepat waktu, ya, dan diharapkan nanti ke depan menjadi artikulator, translator, transformer dari sebuah peradaban yang terjadi didominasi oleh Timur Tengah, menjadi sebuah peradaban baru Islam, ya, yang didominasi oleh pasca kejayaan Timur Tengah. Selanjutnya, Menak mengatakan bahwa ISNU tidak boleh terjebak dalam pola pikir tradisional semata. Ia menegaskan bahwa sarjana Muslim Indonesia harus berani menjadi produsen ilmu pengetahuan. Sementara itu, Kamrudin Amin selaku Sekjen Kemenak menegaskan bahwa ISNU harus menjadi perkumpulan peradaban yang memiliki daya, manfaat, serta masalah yang nyata bagi masyarakat dan negara. Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Haifatunisa dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, salam berita Nusantara.